Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya masih tetap semangat belajar bersama kan? Kali ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia pada tema 6, subtema 2, di mana kita akan menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dan kita nanti juga akan menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep, sumber, dan bentuk energi dalam bentuk tulis, visual, menggunakan kosakata baku, dan kalimat efektif. Nah, subtema 2 ini tentang perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, itulah ilmu kekekalan energi. Jadi, energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimana perubahan energi tersebut dapat terjadi? Mari kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Nah, kalian tahu itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar yang sebelah sini adalah kompor gas yang banyak kita jumpai sekarang ya, di setiap dapur pasti ada kompor gas. Nah, yang di sebelahnya ini adalah kompor minyak ya, ini kompor zaman dahulu sebelum populer kompor gas itu adalah kompor minyak seperti ini. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Nah, berarti kalau kompor gas, dia bahan bakarnya adalah gas LPG. Kalau kompor minyak, berarti bahan bakarnya adalah minyak tanah. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Mengapa energi kimia? Karena termasuk dalam bahan bakar. Semua yang termasuk dalam bahan bakar disebut energi kimia. Bagaimana kompor minyak dapat menyala? Nah, minyak tanah yang ada di bawahnya ya, di sini ini. Sini ini ada minyak tanahnya, bawahnya sini ya. Akan diserap oleh sumbu kompor. Lah ini sumbu kompornya ini ya. Jadi ini semua ada sumbu kompor, dia melingkar. Makanya nanti apinya juga melingkar. Nah, sumbu kompor setelah disulut api, dia akan menyala. Nah, pada saat kompor tersebut menyala, terjadilah perubahan energi kimia dari minyak tanah tadi menjadi energi panas. Nah, saat kompor gas menyala juga sama ya, kalau kompor gas ini dia sumber energinya dari gas LPG yang disalurkan ke kompor, ya kan? Kalau tidak percaya nanti coba di dapur kamu lihat kompor gas kalian itu ada tabung gasnya atau tidak. Nah, saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Jadi kita bisa belajar perubahan energi yang pertama adalah peristiwa pada kompor gas dan kompor minyak, di mana energi kimia diubah menjadi energi panas. Itulah perubahan yang terjadi pada contoh tersebut. Nah, selanjutnya, kalian setiap hari makan bukan? Nah, makanan yang kita makan akan diolah dan diserap oleh tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Contohnya ini misalnya berjalan, berlari, berolahraga, ya kan? Jadi sumber energi dari kita atau manusia adalah makanan. Nah, jadi perubahan energi juga dapat terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Jadi perubahan energi pada makanan
yang dimakan manusia adalah energi kimia menjadi energi gerak karena dia bisa melakukan aktivitas gerak, pergi kemana-mana, berjalan ya kan, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita perhatikan perubahan energi pada gambar berikut. Nah, ini banyak kalian jumpai di rumah kan? Benda apa itu? Ya, yang ini adalah setrika listrik ya. Kalau musim hujan kita banyak menyetrika baju ya kan agar bajunya tidak apa? Yang baju yang nggak kering itu biar jadi kering ya kan, biar hangat. Nah, biar nggak dingin bajunya disetrika. Ini juga ada di dapur ya, ini magicom atau rice cooker ya, atau penanak nasi ya, atau penghangat nasi. Nah, dari gambar ini kita tahu sumber energinya berasal dari mana. Nah ini dari mana ini? Ini gambarnya ya kan. Nah dia berasal dari energi listrik yang diubah menjadi energi panas karena kedua benda ini menghasilkan panas. Jadi perubahan energi pada setrika listrik dan magicom atau rice cooker listrik adalah energi listrik diubah menjadi energi panas. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi. Ya, benda ini juga banyak kita jumpai di rumah ya. Nah, ini apa ini? Kipas angin dan ini adalah blender. Ya, semuanya menggunakan energi listrik sehingga perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi gerak ya, bukan energi angin ya, nggak ada di sini karena kipas angin ini setelah mendapat energi listrik dia dapat bergerak. Jadi energinya, perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Sama blender juga dia bergerak untuk menghancurkan makanan ya kan. Nah, seperti itu. Perubahan energi yang selanjutnya, nah ini, ibu memasak di dapur ya kan, dan ini kalian tahu nggak ini benda apa? Ini itu lampu ya, pada zaman dulu ini kalau pas Bu Nina kecil itu waktu mati lampu kita menggunakan lampu ini, namanya lampu teplok ya. Kalau zaman sekarang kita bisa beli lampu teplok ini di Shopee ya kan, di Lazada, tapi dia menggunakan baterai, sudah nggak menggunakan minyak tanah. Ini dulu menggunakan minyak tanah, ya. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah dia energi kimia menjadi energi panas, ya. Jadi memasak ini energi kimianya dari mana? Karena ini kompornya gas, berarti energi kimianya berasal dari gas LPG, ya, menjadi energi panas sehingga dapat mematangkan suatu makanan. Sedangkan yang ini energi kimia dari bahan bakarnya ini tadi minyak tanah, ya kan? Karena ini contoh teplok minyak tanah menjadi energi panas ya, karena ini dia menghasilkan panas apinya, tetapi panas ini tidak digunakan untuk memasak. Nah, selain menghasilkan panas, untuk teplok ini juga dia menghasilkan cahaya yang bisa kita gunakan untuk menerangi sekitar kita. Nah, sekarang perhatikan lagi perubahan energi. Nah, ini orang bermain drum ya, sama orang membunyikan kentongan. Perubahan energi yang terjadi adalah ya, dari energi gerak menjadi energi bunyi karena dia bergerak, menggerakkan. Nah, dari gerak itu maka menghasilkan bunyi ya. Kalau drum itu jedor-jedor-jedor gitu kan. Kalau apa ini kentongan tok 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 tok. Nah, itu bunyinya, ya kan? Nah, selanjutnya seperti biasa, pelajaran bahasa Indonesia mengharuskan kalian untuk mencintai membaca. Kita akan membaca bersama, bacalah dengan cermat, bacalah dengan penuh semangat, dan bacalah dengan gembira sehingga kalian bisa memahami maksud yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Nah, kita akan membaca tentang waduk, ya kan? Jadi waduk itu seperti ini, di subtema 1 sudah pernah saya jelaskan ya, waduk. Terus ini nanti ada bendungan atau waduk ini dihubungkan dengan generator, ya kan? Terus bisa menghasilkan energi listrik bagi masyarakat di sekitarnya. Selamat membaca.
Nah, kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi tersebut. Contohnya, saat kalian menonton televisi ya kan, hujan-hujan gini enaknya nonton TV Bu sambil makan bakwan, sambil makan coklat, sambil makan keripik singkong. Nah, ternyata kalian menonton televisi itu terjadi perubahan energi, ya kan? Energinya dari energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Jadi televisi ini kamu lihat itu dia dari listrik. Makanya kalau hujan deras, listriknya padam ya kan itu kalian susah sekali kan di rumah karena nggak ada hiburan, nggak bisa menonton televisi ya kan. Nah, jadi perubahan energi banyak terjadi di sekitar kita. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari misalnya saat buah jatuh, misalnya kalian, punya apa, pohon mangga di rumah, tiba-tiba mangganya jatuh, debuk gitu kan, malam-malam misalnya. Nah, saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi, yaitu energi gerak, bendanya tadi mangganya bergerak, terus jatuh ke bawah, gedebuk, nah itu menghasilkan energi bunyi ya. Jadi banyak sekali peristiwa perubahan energi di sekitar kita yang terkadang kita tidak menyadarinya. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi, manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan manusia untuk membantu kehidupannya sehari-hari. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Jangan malas-malasan setiap hari ya. Jadi kalian harus ada aktivitas belajar setiap hari agar pengetahuan kalian bertambah, pengalaman kalian juga bertambah ya kan. Dan kalian tetap harus jaga kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.